Oke, terima kasih Coach Cici atas waktu yang diberikan. Pertama mungkin saya akan menyapa dulu terima kasih terhadap kepada Bapak Kolil selaku rektor dari Universitas Syahid dan dua moderator sebelumnya Ibu Tasya dan juga Ibu Kristina dan tentunya kakak moderator yang mengawal webinar ini ya. Oke, terima kasih Coach Cici atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menjelaskan terkait dengan human interaction. Sebelum kita masuk panjang lebar mengenai human interaction, coba kita lihat paradigma sebelumnya ya. Mungkin waktu zaman saya masih baru lulus kuliah, saya sangat-sangat berharap tuh bisa bekerja di perusahaan yang multinasional, yang besar, yang memang sudah berdiri puluhan tahun kayak gitu. Nah, hal ini yang berbeda dengan teman-teman atau adik-adik di lulusan-lulusan yang tergolong milenial. Pertama, mereka lebih prefer untuk bekerja di perusahaan startup. Saya berbicara ini bukan tidak ada fakta, bukan tidak ada data, karena sebelumnya 2 tahun lalu saya bekerja di salah satu perusahaan insurance multinational company, dan saat itu saya bekerja di area talent acquisition, yaitu merekrut karyawan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan. Saat itu, kembali lagi, percaya nggak percaya, saya kalah dalam merekrut karyawan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan startup saat itu. Jadi saat saya tanya, kenapa nggak mau lanjut prosesnya? Ya Pak, karena saya terima di sini. Saya sedang jalanin proses di perusahaan ini, which is itu sangat berbeda dengan pemikiran saya waktu saya baru lulus kuliah, di mana saya selalu ingin bekerja di perusahaan yang lebih besar. Oke, apa sih sebetulnya mereka dapatkan dari bekerja di perusahaan startup ini? Oke, mungkin kalau saya bisa dapatkan pertama adalah bisa di slide yang sebelumnya. Pertama pengalaman. Oke, pengalaman itu beda banget di perusahaan startup. Itu pengalaman yang didapatkan oleh milenial itu bisa dibilang A to Z gitu ya. Misalnya saya bekerja di area operation atau di area human resource. Di perusahaan yang besar saya cuma belajar itu aja, mempelajari hal tersebut karena fokus di area saya. Berbeda dengan di area yang terjadi di perusahaan startup, di mana karena perusahaannya belum besar, karena orang-orang yang belum banyak, so mereka harus bisa memahami semua proses yang ada di dalamnya. Dan ini bermanfaat banget buat teman-teman yang memang memiliki jiwa entrepreneur di awal, karena mereka justru mau tahu semuanya, bukan saya kan dibayar buat ini, saya mau taunya ini aja, saya mau bisanya ini aja. Enggak, mereka akan ingin merasa senang bila mereka tahu semuanya. Terus yang kedua lah responsibility. Nah, responsibility apa sih? Nah, kembali lagi, karena orangnya nggak banyak, karyawannya nggak banyak, organisasinya juga belum sekompleks organisasi besar, responsibility-nya lebih besar. Kalau di perusahaan saya sebelumnya, di area human resource, saya di talent acquisition, ada teman saya di area learning development, ada teman saya di area payroll. Nah, once saya bekerja di salah satu perusahaan startup di area HR, tentunya saya harus bisa memiliki kompetensi di semua area HR tersebut. Saya harus bisa learning development, harus bisa mengerti bagaimana payroll untuk karyawan, itu yang diharapkan dari perusahaan startup, dan responsibility tersebut yang meng-attract para milenial untuk bergabung di perusahaan startup tersebut. Terus yang selanjutnya adalah passion. Nah, tahu sendiri kan ya, kalau perusahaan startup itu biasanya memang orang-orang yang memiliki inovasi dan bersemangat banget nih untuk memajukan startup mereka. So mereka memiliki passion yang sama, mereka memiliki spirit yang sama, pace yang sama, dan that's why ini nih benar-benar diharapkan oleh para milenial. Terus kemudian lebih dihargai. Kok bisa lebih dihargai sih? Ya iyalah, orangnya nggak banyak, timnya nggak besar, so apapun pendapat yang kita sampaikan tentu akan menjadi masukan buat mereka. Bukan berarti di perusahaan besar tidak dihargai, bukan. Tapi dengan tim yang tidak besar, dengan perusahaan yang tidak kompleks, mereka akan menerima semua masukan dan mempertimbangkan itu bisa nggak ya itu dieksekusi, bisa nggak itu jalankan, kayak gitu ya. Terus yang kemudian, yang terakhir adalah kekinian. Nah, kekinian kan, nah kembali lagi nih masuk ke CRM. Startup ujung-ujungnya identik dengan bagaimana mencapai customer, bagaimana menjangkau customer. Kekinian, nah apa sih yang harus dicapai ke customer tersebut? Kita harus tahu behavior dari customer. Kita harus tahu bagaimana mencapai customer tersebut deh. That's why kembali lagi tuh tadi yang disebutkan oleh Coach Cici, CRM, Customer Relation Management. Mereka harus selalu update. Maunya apa aja sih customer nih di kondisi sekarang nih, gitu ya. Oke, next slide silahkan.
Oke, begitu kita sudah masuk ke slide berikutnya, ada lagi nih yang kedua, tipe milenial memang mungkin yang berpikir saya begitu lulus kuliah mau jadi entrepreneur aja deh, kayak gitu ya. Nah, bukan bukan berarti wah nekat nih masuk langsung entrepreneur, cari modal dulu deh kerja, enggak. Biasanya mau langsung lulus kuliah langsung menjadi entrepreneur. Oke, mungkin ada sedikit tips-tips yang saya bisa berikan, apa yang harus teman-teman, bukan harus ya, ya sebaiknya dimiliki oleh teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur saat lulus kuliah gitu ya. Ataupun mungkin bagi siapapun yang saat ini bekerja ingin menjadi entrepreneur, mungkin saya akan berikan 3 tips ini. Pertama, berpikir besar, oke gitu ya. Kayak tadi mungkin Coach Cici berpikir bisnis warungan kok kecil ya gitu ya. Kok yang besar udah ada waralaba besar nih. Nggak bisa seperti itu. Kita berpikir dari yang kecil dulu gitu ya. Kita nggak usah berpikir kalau perusahaan saya seperti ini akan ada venture capital yang masuk. No, kita akan berpikir bagaimana sih langkah-langkah kecil ini bisa berdampak ke bisnis saya. Misalnya nih, menjual produk. Produknya apa aja sih? Keunggulan produk apa aja yang harus saya miliki? Terus target pasar saya ini masuk apa enggak nih? Kayak gitu. Terus sampai yang terakhir kita pikiran bisnis model yang kita udah lakukan tepat apa enggak sih? Nah, hal-hal kecil seperti itu yang harus dipikirin sebelum kita benar-benar akan menjadikan perusahaan kita yang berpikir bahwa mendapatkan venture capital dari perusahaan-perusahaan investor yang besar. Terus yang kedua, ya namanya juga kita entrepreneur masih baru ya, masih benar-benar newbie lah. Kenapa sih kita nggak cari lingkungan wirausaha, lingkungan entrepreneur yang bisa kita buat belajar, kayak gitu ya. Sama aja waktu teman-teman baru kuliah, kan diajarin ini, diajarin itu, terus ada ujiannya, IP-nya mungkin belum sesuai dengan apa yang dimaksud di pertama, karena harus adjust dulu nih dari yang biasa SMA main, terus ini mulai kuliah. Nah, hal yang sama juga dengan seperti ini, dengan dunia entrepreneur. Misalnya teman-teman udah berpikir akan menjadi entrepreneur, coba lihat dulu, kira-kira ada nggak ya orang-orang yang saya bisa belajar? Kira-kira ada nggak ya orang-orang yang saya bisa dapat ilmunya? Sekarang nggak susah, nggak mesti langsung datang, Pak, saya mau tahu dong ini bagaimana. Nggak mesti seperti itu. Sekarang podcast banyak, YouTube banyak, gali aja dari situ. Kalau misalnya memang kira-kira bisa nge-DM, bisa punya komunikasi langsung, kenapa enggak gitu ya. Tapi yang jelas environment kita sudah mendukung kita untuk masuk ke entrepreneur gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pekerjaan kantoran. Aduh, nih. Kan saya mau jadi entrepreneur, ngapain saya kerjaan kantoran? No, pekerjaan sebagai entrepreneur sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bisnis yang ingin kita masuki, nggak ada salahnya nih kita buat roadmap, kita buat journey bagaimana kita jadi karyawan dulu deh ya, modal belum ada, tapi kita bekerja di perusahaan yang memang kita sudah suka nih bisnisnya. Jadi kita bisa dapat informasi yang jelas tentang perusahaan tersebut, tentang bisnis modelnya, tentang bagaimana resources yang dibutuhkan di dalamnya. Gitu. Itu tips saya untuk memulai entrepreneur. Oke, next slide. Nah, kalau misalnya tadi melihat narasumber sebelumnya ya, pertama juga mesti kita lihat Bu Cici yang sudah sukses bisa mengembangkan binaannya untuk bisa bisnis warungan, terus tadi bisnis makanan, itu yang sudah terlihat sangat-sangat menggiurkan kita nih untuk menjadi entrepreneur. Tapi sebelum dari situ, banyak hal yang membuat mereka berdarah-darah dulu pastinya, ya kan? So, jadi jangan kendor nih teman-teman yang sudah punya mindset untuk menjadi entrepreneur. Pertama, miliki visi dan misi dulu yang teman-teman bisa pastikan. Jangan sampai berubah-berubah. Jangan sampai nanti berpikir, saya mau ini tapi ternyata nggak sesuai, berubah lagi gitu. Jadi ditetapkan dulu di awal. Goals-nya nih maunya seperti apa gitu. Terus akan menjalani seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, dapat bekerja sama dalam tim. Oke, entah teman-teman memiliki modal besar atau sharing cost, tentunya harus bekerja sama dengan orang lain. Karena kita nggak bisa menjalankan suatu perusahaan kita, diri kita sendiri. Jadi, biarpun teman-teman merasa, saya kan pemilik modal, saya punya share di startup ini, tapi teman-teman juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Teman-teman juga harus bisa menerima masukan dari mereka, bagaimana teman-teman juga mengantisipasi behavior mereka, bagaimana teman-teman bisa melihat cara pikir mereka, itu yang teman-teman harus pelajari dan bisa membuat satu tim yang solid. Terus kemudian adalah berani ngambil resiko. Nah, mungkin tadi kita melihat lebih kepada yang wah sudah maju ya, usahanya sudah oke banget ya.
Sebetulnya begitu teman-teman menjadi entrepreneur, yang dihadapin pertama itu adalah rugi. Sementara untung itu adalah bonusnya, gitu ya. Jadi jangan berharap begitu memulai wirausaha, memulai entrepreneur, bulan pertama habis kita usaha 3 bulan kita akan untung nih. No, jangan berharap seperti itu. Jadi resiko-resiko yang ada di dalamnya itu yang membuat teman-teman belajar, dan berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang itu akan menjadikan teman-teman memiliki analisa yang sharp terhadap market, ya. Terus mampu mengoptimalkan penjualan. Oke, misalnya sudah bisa menjual melalui salah satu channel, bisa mendapatkan segini. Kira-kira ada nggak sih channel lain yang bisa saya gunakan untuk saya bisa menggunakan, bisa meningkatkan penjualan saya? Itu selalu dioptimalkan dengan penjualan. Jadi memang mindsetnya penjualan, sales revenue, sales growth-nya seperti apa. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya memang sales-nya naik, teman-teman akan berpikir, resources yang saya miliki udah cukup belum ya? Orang-orang yang saya miliki udah memiliki kompetensi yang sesuai atau belum ya? Nah, gitu. Jadi itu yang akan membuat teman-teman selalu berpikir. Terus yang selanjutnya selalu ingin jadi lebih baik. Nah, contohnya tadi begitu sudah membuat bisnis warungan, sudah lebih baik daripada yang kompetitornya, udah deh ngerasa enteng. Jangan ngerasa seperti itu. Berusaha bagaimana teman-teman bisa membuat sesuatu yang lebih baik daripada kompetitor. Misalnya teman-teman berpikir dari nilai sales saya sudah lebih bagus dari dari kompetitor. Dari segi mendapatkan bahan baku saya sudah lebih baik. Oke, apa sih yang apa sih yang harus saya lakukan supaya lebih baik lagi? Mungkin teman-teman bisa berpikir, bagaimana saya bisa lebih impactful ke environment saya? Mungkin dengan memberikan kesempatan bekerja atau memberikan kesempatan untuk berpartisipasi bagi misalnya nih yang akan mengambil resources dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada, bisa melirik bagaimana nih perusahaan-perusahaan kecil UMKM ini bisa mensuplai ke bisnis teman-teman. Itu akan memajukan bisnis mereka juga secara nggak langsung, dan ujung-ujungnya teman-teman juga akan merasa bahwa teman-teman sudah memberikan kontribusi terhadap environment. Itu yang kelima. Yang keenam, mencintai bisnis yang telah dibangun. Nah, ini gampang ya kalau misalnya memang bisnis yang sudah kita bangun dan kita lihat berhasil. Tapi bagaimana kalau misalnya bisnis sudah kita bangun, kita sudah effort, tapi masih belum kelihatan ada hilalnya nih, ada titik cerahnya nih, ada keuntungannya nih. Terus udah deh, kita pindah ke bisnis yang lain. No, better teman-teman tetap fokus di bisnis yang sudah dimiliki sekarang dan tetap lakukan apa sih yang kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat, apa sih yang sukses story yang sudah dilakukan oleh kompetitor kita. Nah, kita akan selalu belajar dari situ. Nah, terus kemudian saja belajar dan terus belajar. Oke, begitu sudah tahu teknik menjual, sudah tahu mendapatkan resources yang bagus, sudah memiliki sistem operation yang cukup baik di perusahaan, udah deh cukup ini. No, teman-teman harus terus belajar dan belajar kira-kira hal apa lagi yang dilakukan supaya bisnis saya ini bisa lebih efisien. Kan ujung-ujungnya cost nih, bagaimana nih cost ini bisa lebih reduce supaya kita bisa lebih buat perusahaan ini bisa lebih kencang larinya. Contohnya seperti itu. Yang sebelumnya teman-teman menghitung penjualan melalui aplikasi Excel manual, ada nggak sih digital system yang bisa membuat ini lebih enhance, lebih simple, sehingga kita bisa lihat nih laporan keuangan dari mana aja dan inputnya juga nggak terlalu makan waktu. Contohnya seperti itu, oke? Nah, selanjutnya di slide berikutnya, oke, nah begitu kita sudah tahu nih seperti apa mindset entrepreneur, saya ingin menjelaskan nih ke teman-teman bahwa pada dasarnya semua cara berpikir kita itu ada human brain. Nah, ada otak kita nih yang benar-benar membuat bagaimana kita memutuskan untuk mengambil sesuatu, gitu ya. Jadi kalau ini sih lebih ke teoritis bahwa memang contoh otak nih seperti ini nih bentuknya nih. Jadi ada kayak gray jelly gitu, dan juga neuron sel saraf itu juga terdiri dari miliaran, dan juga nih ada bentuk sel saraf nih, bentuk neuron yang terdapat dalam otak kita. Nah, otak kita itu membuat kita bisa melihat insting, terus bisa juga menentukan perilaku kita seperti apa. Kita mengingat-ingat nih memori seperti apa, dan cara berpikir kita ditentukan oleh otak kita.
Oke, nextnya. Oke, ini secara nggak langsung yang kita bisa lihat dari fungsi otak kita. Ini secara garis besarnya aja ya, jadi bahwa thinking itu ada di otak depan kita ya, sementara yang belakang itu adalah insting, dan semuanya ini membentuk menjadi satu memori yang menentukan cara berpikir kita. Oke, nextnya. Oke, ada cabang ilmu ya, mungkin bisa dibilang ini adalah satu keilmuan yang mempelajari fungsi otak, yaitu adalah mind. Jadi nama mind ini singkatan dari My Brain Indicator of Neurological Dominance. Jadi lebih melihat dominance, lebih melihat bagaimana otak kita dalam merespon sesuatu. Dominan itu yang mana aja sih yang akan merespon sesuatu itu di awal-awal, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, next. Nah, jadi kita bisa melihat nih bahwa kita punya 4 dominan. 4 dominan yang dimiliki adalah pertama spontaneous, terus kemudian reasoning, terus kemudian yang selanjutnya adalah spesifik, dan yang selanjutnya adalah feeling. Oke. Wah, kelihatan saya sudah ingatkan untuk durasi sudah hampir habis. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Oke, saya cepat aja bahwa memang cara berpikir kita itu coba dihadapkan pada individual karakter kita seperti apa, dan bagaimana kita dalam berkomunikasi, conversation, dan bagaimana juga kita dalam melakukan memutuskan untuk membeli atau tidak. Jadi when shopping itu seperti apa cara kita berpikir, in conversation itu seperti apa, dan sebenarnya individual karakter kita seperti apa sih. Oke, nextnya. Oke, ini sedikit aja. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan di Q&A. Jadi kalau misalnya kita punya sifat spontaneous itu biasa sangat suka mengambil risiko, suka membayangkan hal-hal yang besar, dan sangat spekulatif. Wah, ini kalau misalnya untung apa enggak, ya udah deh, jalanin aja dulu gitu, dan selalu ingin tahu. Sementara yang reasoning lebih berpikir realistis, kuantitatif, semuanya dihitung, semuanya diukur dengan ini rasional atau enggak. Fakta yang sudah ada seperti apa sih? Nah, ini reasoning nih. Terus spesifik, nah ini tipikal kecenderungan yang biasa menghindari resiko, karena menyukai hal-hal detail, terus terorganisir, dan juga biasanya hal di sini sebelum bertindak benar-benar nih melihat data yang sudah ada seperti apa nih, kayak gitu, terus detailnya seperti apa nih, kayak gitu ya. Oke, terus yang terakhir feeling. Nah, feeling, nah, biasanya sih kalau misalnya anak-anak sekarang suka ngomong sebelumnya ya, baperan. Nah, karena feeling biasa benar-benar melihat bagaimana nih lawan bicara kita pas kita ngomong gini, ya mereka salah, apa ya kita salah ngomong, kok raut mukanya langsung beda, kayak gitu ya. Terus kita lebih mengutamakan hubungan kita dengan teman kita. Misalnya dia ngomongnya nggak enak gitu, terus kita nggak langsung serta-merta ngebentak gitu, kita ya kok ngomongnya enak banget sih, kan gue jadi gimana nih, kayak gitu. Tapi dia lebih mendem aja, nah supaya apa, supaya memang hubungan mereka ya udah deh tetap asik sebagai temenan deh, kayak gitu. Oke, itu dari 4 dominance di otak kita dan kecenderungan dari masing-masing dominance. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh iya, tadi saya malah belum sempat punya sesi dengan salah satu binaan dari Coach Cici ya, Bu Martini ya. Oke, kita bisa cari waktu di saat Q&A ya, kalau misalnya masih ada waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Coach Cici dan Coach Veno atas presentasinya yang betul-betul informatif, banyak sekali informasi menarik yang dapat kita serap dari sana ya. Sedikit saya akan merangkum tentang presentasi yang sudah dipaparkan oleh kedua materi kita dari Hijrah Coach tadi, bahwa bisnis warungan yang awalnya identik dengan bisnis yang receh, sebetulnya merupakan bisnis yang tidak bisa diremehkan, karena bisnis ini ternyata adalah leading sektor yang multi-objektif dan memiliki multi-income. Itu penting sekali. Kemudian dari Coach Veno kita juga dapat tips-tips mengenai menjadi entrepreneur, di mana 3 tips utama, 3 tips besar yang dapat kita serap dari sana adalah berpikir besar, kemudian masuki lingkungan wirausaha, dan juga pekerjaan kantoran. Kita juga ada dipaparkan 7 mindset entrepreneur, yakni memiliki visi misi yang besar, dapat bekerja sama dalam tim, berani mengambil resiko, mampu mengoptimalkan penjualan, selalu ingin menjadi lebih baik, mencintai bisnis yang telah dibangun, dan juga jangan lupa belajar dan terus belajar.
Baik, demikian presentasi dari Hijrah Coach itu.